Halo guys, balik lagi sama gue Sim Prasetya. Dan hari ini kita dapat pinjaman ZX25R. Mantap. Nah ini ZX nya tahun 2021. Jadi gue minjem sama anak Morning Squad, Om Nova. Sebenarnya overall ini nggak banyak yang diubah-ubah dari versi standar. Paling ya knalpot sih sangat berpengaruh ya. Ini Arrow soalnya, knalpot ganteng. Jadi hari ini gue mau test ride. Gue mau nyobain motor ini. Bukan review, sekali lagi ini test ride, bukan review. Wow. Impression gue yang pertama tentu posisi ridingnya ya. Sudah lama gue tidak pakai fairing. Dan ini gue nunduk karena badan gue lumayan tinggi, 181 cm. Jadi di sini gue agak khawatir angle GoPro gue tidak sebagus yang gue harapkan. Kita coba aja ya. Suaranya 4 silinder ganteng banget guys. Wow. Kita coba ya pelan-pelan ya. Kebetulan juga gua kan nggak suka ngebut-ngebut ya. Jadi kita ini ngetes santai aja, pelan-pelan. Sama gue penasaran, orang-orang nih masih ngeliatin gak ya kalau ada 4 silinder ZX25R lewat. Raungannya itu ya ganteng banget. Mudah-mudahan nih sekali lagi angle GoPro gue aman ya. Enak sih, first impression gue untuk riding position ini enak. Dibilang nunduk ya nunduk karena badan gue ketinggian. Tapi nggak parah sih, masih enak lah. Dan bobot motor ini memang lumayan ya, gue akui lumayan berat nih untuk ukuran 250 cc. Dia 180 kilo kalau nggak salah. Jadi untuk nahan badan gue dan motor ini saat ngerem lumayan rasanya. Tapi overall ganteng sih, lihat. Ini wajar aja ya jadi cita-cita banyak orang karena nggak cuma suaranya tapi emang desainnya ganteng. Terus gue merasa ketampanan gue naik nih kalau pakai motor ini, sumpah. Dulu gue juga pakai Aero nih, zamannya pakai CBR. Tapi beda lah, 2 silinder sama 4 silinder kan. Ini 4 silinder, mantep banget suaranya. Nah ini kita testing, jangan ngebut-ngebut di sini. Nah situasinya agak rame. Ini jalanannya agak nanjak, tapi menurut gua oke loh ini. Nggak yang ngeden capek gitu. Nih, di sini kayaknya agak bagus jalannya. Rame guys. Rame. Miring dikit. Gini rasanya. Udah lama gue nggak bawa fairing. Dan jujur ya, ini tarikannya enak loh. Gue yang kebiasa bawa 600 cc disuruh bawa ini masih enak loh. Asli. Remnya juga oke nih. Enak loh, asli. Wow. Kita turun gigi dulu. Suaranya sih bener-bener indah banget. Ini bisa dapat suara RPM tinggi tapi lu nggak terlalu ngebut gitu. Itu yang ngebikin kayaknya menarik gitu untuk dibawa tiap hari. Karena lu bisa dapat suara yang indah tapi nggak terlalu ngebut-ngebutan. Cocok sih buat gue yang berkendaranya tidak suka kenceng-kenceng banget. Loh, nggak berasa udah nyampe sini. Tadi tuh gue niatnya cuma mau muter di sini dikit, terus balik. Udah gitu, ternyata udah nyampe ujung nih, udah nyampe CCM. Putar kemana kita ya? Puterin sini dikit ya, arah balik. Wih ganteng bro. Ternyata kayaknya gue masih cocok ya bawa motor fairingnya. Cuman nih karena gue test ride aja, kalau gue bawa sehari-hari mungkin udah nggak nyaman gue. Suaranya guys. Bahagianya laki-laki gitu gak sih? Simple banget ya.
Iya. Ya. Udah ngora anjir. Terus ya ini gue baru ngeh posisi riding gue, bukan posisi riding sih, posisi duduk gue enak juga ya. Kaki gue napak sempurna. Ya tinggi badan gue lumayan sih 181, tapi kayaknya buat 170-an nih masih enak deh. Coba ya. Maaf ya guys, gue memang tidak pandai ngebut-ngebut, jadi gue terlalu cepat kalemnya. Cuma buat ngetes aja. Oh, ABS-nya mantep. Barusan gue ngecek, iseng brake check, ternyata lumayan ABS-nya. Bagus. Beda, ABS IR tuh ABS jadul lah menurut gue. Jadi belum selengkap yang sekarang. Ini ABS-nya enak banget. Tuh. Lagi-lagi gue salah jalan. Harusnya gue ambil kiri kalau mau ke Pakansari, tapi gue kelewatan. Ya, kita akan pelan-pelan cari jalan untuk ke Pakansari guys. Mantep sih. Sekali lagi ya, ini wajar sih orang-orang jadi kepengen punya motor ini karena emang enak banget. Terus juga tenaganya ada banget. Kayaknya dulu waktu gue bawa 250cc CBR itu enggak senikmat ini kalau menurut gue ya. Ini mungkin ya karena teknologi lebih baru, mesin lebih ya 4 silinder gitu kan. Dan juga posisi riding walaupun ini underrocknya lumayan nih jauh loh dari bawah tangki, tapi ternyata nggak sepegel yang gue kira. Masih enak gitu. Mungkin karena posisi duduknya juga agak turun ya. Jadi masih balance lah ini, tangan ke napak kaki. Tuh. Enak sih. Iya, ini ada quick shift-nya ya. Cobain ya. Wah, anjay, enak banget. Oh iya, ada quick shift, gue baru ngeh. Enak banget ini. Terus, slipper clutch-nya mantep juga guys. Waduh, legit banget ini. Slipper clutch dan quick shifternya. Pantesan. Ini enak banget loh. Nah, ini daerah yang agak padat nih. Kita lihat orang-orang pada ngeliatin kan nih JTEC 25 lewat. Wih, suara slipper clutch-nya denger nggak tuh? Mantap nggak tuh? Keren. Wah, slipper clutch-nya asik banget sih. Iya loh, kayaknya masih pada ngeliatin dah. Kita lewatin sini. Bisa nggak nih cornering dikit? Anjay, ganteng banget gue berasanya. Anjay, ganteng banget gue. Asli. Nah. Wah, anginnya kenceng bro. Enak. Tapi sayang nih banyak bongkaran jalan. Satu-satunya khawatiran gue saat ini ya itu ya, angle GoPro gue nggak dapet karena gue nunduk. Jadi badan gue tinggi, semakin tinggi orang kan semakin nunduk kalau bawa motor-motor fairing. Nah, nunduknya ini takutnya angle leher gue itu terlalu miring ke bawah gitu loh karena nunduk. Kita coba belok kiri ya, kita cari putar balikan aja. Oh, cuman ini baru gue sadarin kalau kita di RPM bawah memang agak susah nih mau naikin kecepatannya. Bukan naikin kecepatan, maksudnya apa ya, ngejar ke RPM atasnya lumayan butuh waktu. Tapi kalau udah di atas ini enak banget. Ganteng banget gue, asli. Wih, ganteng banget gue. Lihat nih JTEC 25 pakai Arrow bro. Anjay. Muter sini ah. Kita muter. Ini susahnya karena nggak fungsional ini si spionnya. Jadi gue nggak bisa ngelihat. Enak sih guys. Ini juga bannya enak sih. Dia udah ganti Batlex, belakang 160, depan 120. Jadi udah settingan motor enak ini. Modal ban sama knalpotnya udah enak ini, asli. Wih, overall ini enak sih. Gue udah ngomong enak berapa kali ya di video ini ya.
kayaknya lebih dari 20 kali deh. Lumayan lah ya, cukup memuaskan keliling-kelilingnya. Nyobain aja bentar. Gue sebenarnya dulu tuh sempet kepikiran pengen ngambil motor ini waktu motor ini baru keluar-keluar kan, itu pada zaman apa itu? Covid kok nggak salah ya, 2020-2021 deh. Cuman waktu itu gue apa ya, karena mikirnya mungkin belum puas dengan IR kan 650 cc, gue pikir lanjut dulu deh, kita nikmatin dulu. Ini kita nunggu review orang-orang dulu aja bagaimana. Tapi ternyata ini sekarang gue nyobain sendiri, mantep banget sih, enak banget sih. Kalau waktu itu gue beli ya gue nggak bakal apa namanya, nggak bakal nyesel juga. Akan gue nikmati dengan baik nih motor. Kalau ngelihat apa ya, konsumsi kali ya, konsumsi BBM-nya ini lumayan loh buat ukuran 250 cc. Dia kalau motor Om Nova ini 1:19 nih pemakaian Sunmori. Tapi kalau misalkan pemakaian sehari-hari mungkin bisa di bawah itu. Dan buat motor 250 cc ini hitungannya tidak irit sama sekali. Kalau kayak dulu gue CBR itu di 1:25 atau 1:24. Terus kalau kemarin gue ngetes X-Max nya Om Robi itu juga 1:24an. IR gue 1:18 dan ini 1:19,5, 19,7. Hitungannya lumayan boros buat ukuran 250 cc. Belum lagi kalau misalkan buat servis, buat perawatan ini lumayan nih. Sekali ganti busi kan lumayan nih, 4 silinder kan. Wah. Kesimpulan dari gue sih, ini motor enak, gue suka. Buat 250 cc tenaganya sebenarnya ada banget ini kalau gue ngerasa, atau mungkin karena kebutuhan gue nggak sekenceng orang-orang pada umumnya kali ya. Gue kan lumayan pelan bawanya, cuman gue merasa ini enak, terus juga ganteng. Dan ini kan motor hitungannya masih motor muda lah, motor baru, jadi teknologi juga masih baru. Sama tadi ya, riding position ini walaupun under yoke-nya lumayan di bawah tangki, tapi ternyata cukup enak gitu, nggak berat badan gue. Padahal gue lumayan loh, badan gue ini kan 181 cm, terus berat badan gue hampir 90 kilo. Jadi tadinya gue pikir bakal berat gue bawanya, ternyata masih enak-enak aja. Sama tadi gue sempat ngobrol sama Om Nova, gue nanya-nanya dikit tentang motor ini. Ternyata di marketplace tuh lumayan ya, harganya sekarang udah nggak semahal itu bekasnya. Ini gue lupa nanya yang ini berapa, tapi tadi Om Nova tuh sempat mention kalau di tahun 2021, barang-barang 2021 kisarannya itu masih dapat yang di bawah 90 juta untuk ukuran ini tipe yang tinggi kan, ZX25R. Bukan ZX25RR ya, itu kan masih agak baru. Ini yang ZX25R yang quick shift SE bukan ya, quick shift lah pokoknya. Menurut gue itu jadi pilihan yang lumayan affordable buat orang-orang yang mau ke 4 silinder atau mau ke 250 cc yang performa bagus, karena harganya tadi lumayan terjangkau buat banyak orang. Angka 80-an juta buat 4 silinder tuh ya pasti banyak yang mau kan. Cuman emang mengejutkan harga barunya tuh, terakhir gue cek 120 jutaan lebih. Itu gokil sih menurut gue buat motor 250 cc. Tapi kembali lagi, ini cita-cita banyak orang dan gue setuju ini bagus. Jadi wajar banget kalau banyak orang yang berharap kesampaian beli ini, mau bekas mau baru. Ini motor oke banget sih. Dan mungkin banyak orang yang mikir mending beli X-Max atau beli apa gitu ya, yang nggak masalah juga, orang kan punya pikiran masing-masing ya. Cuman kalau menurut gue ini motor bagus, gue suka. Kalau gue ada rezeki lebih mungkin bisa nyimpen satu buat santai-santai riding. Ya segitu aja test ride gue tentang motor ini. Overall gue suka. Untuk 250 cc ini asik banget. Nggak cuma suaranya, tapi beneran performanya gue suka. Terus teknologinya semua bener-bener bagus sih menurut gue, dari quick shifternya, ABS-nya, enak banget. Riding position juga masih cenderung oke, buat gue nggak terlalu berlebihan. Buat kalian yang ngincer atau mengimpikan motor ini, gue doakan semoga segera terwujud.
Karena satu pria bercita-cita, semua pria mendoakan. Amin. Itu aja buat test ride hari ini. Thank you Om Nova buat pinjaman motornya. Buat kalian semua jangan lupa like, share, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye bye.